Ya, Shalom Francis. Hari ini aku mau membicarakan tema yang judulnya adalah Tujuh Roh Tuhan, Seven Spirits of God. Nah, aku membagi topik hari ini menjadi dua topik. Ya, yang pertama itu adalah aku mau bicarain soal prioritas utama, hal yang terutama, prioritas pertama dalam hidup. Dan yang kedua, tujuh roh Tuhan dalam kesatuan Roh Kudus. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah prioritas utama. Nah, beberapa waktu yang lalu, aku merenung, ingin tahu hati Bapak terhadap hal yang terpenting di dalam kehidupan. Apa sih yang terpenting di dalam kehidupan manusia? Apa sih? Seperti yang sudah kita ketahui, terdapat banyak hal yang baik di dunia ini. Apalagi kita sebagai anak Tuhan bisa melakukan banyak hal baik tentunya. Hal baik seperti bekerja, berolahraga, main dengan keluarga atau sahabat atau teman, baca Alkitab, melayani di gereja. Kita bisa melakukan hal yang baik setiap harinya. Tapi di sini aku mau mengatakan semua yang baik belum tentu terbaik. Yang belum tentu semua yang baik itu belum tentu adalah yang terbaik atau efektif atau tepat. Kita bisa mengerjakan sesuatu dengan benar dan sempurna, tetapi pekerjaannya dari semula bukan ditujukan untuk kita. Jadi ilustrasinya begini, saya bekerja di perusahaan IT. Saya diberikan kepercayaan oleh perusahaan IT ini untuk ditempatkan pada bagian pengembangan website. Pengembangan website ya, Brancis ya. Yang pastinya dengan tujuan mengembangkan website. Nah, kalau saya bekerja keras dan telah menyelesaikan proyek, tetapi bukan website, tapi mobile apps atau aplikasi HP, yang dari semula bukan tujuan saya, ditempatkan oleh perusahaan ini. Tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab saya. Apakah itu tepat? Apa saya bisa dibilang berhasil? Semua manusia, berapapun umurnya, sibuk dan menyibukkan dirinya sendiri. Tidak terkecuali aku pun ya, Brancis ya. Nah, aku mau mengajak untuk merenungkan firman Tuhan. Apa sih tujuan manusia diciptakan terlebih dahulu? Kita perlu trace back atau kembali kepada penciptaan untuk mengetahui hati Tuhan dalam tujuannya menciptakan kita. Nah, Taman Eden itu salah satu lambang atau bayangan dari hadirat Tuhan. Kesatuan dengan Tuhan, lambang dari alam surgawi, lambang dari kerajaan terang. Dengan pengertian ini, kita kembali membaca firman-Nya di dalam Kejadian 2 ayat 15. Di sini The Passion Translation. Yahweh Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden untuk bekerja dan menjaganya. Kita perhatikan di situ, sebelum Adam bekerja dan menjaga Taman Eden, Adam ditempatkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Yang berarti pada mulanya Adam tidak diciptakan di Taman Eden ya. Memang tidak. Nah, waktu Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, itu memiliki makna bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk berada di dalam hadirat Tuhan, dalam persekutuan kasih, dalam Kristus kalau sekarang. Sebenarnya di dalam kekekalan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Tuhan sudah saling bersekutu di dalam kesatuan kasih, di dalam dimensi kasih, di luar dimensi waktu ya, di dalam kekekalan. Dan tidak perlu menciptakan kita manusia sebenarnya. Tetapi Tuhan tetap memilih untuk menciptakan kita, supaya manusia bisa masuk di dalam kesatuan Tuhan ini, di dalam kesatuan kasih-Nya. Tujuan Tuhan yaitu supaya kita masuk di dalam kesatuan ilahinya, dalam kesatuan kasih. Jadi tadi Adam ditempatkan dahulu di Taman Eden, melambangkan Tuhan menempatkan Adam di dalam hadiratnya, kasihnya, penyertaannya. Baru setelah itu dapat menyadari ada pekerjaannya yang sudah Tuhan tetapkan. Pertanyaannya, kita sekarang sudah berada di Taman Eden belum? Kita orang percaya, kita anak Tuhan, sudah berada di Taman Eden belum?
tanda kutip. Sebagai ciptaan baru yang sudah dilahirkan dari atas, sudah dilahirkan kembali dan masuk kepada kerajaannya, kepada hadiratnya. Kita tuh sudah berada di Taman Edennya. Bahkan kita mengalami kemuliaan yang lebih besar dari Adam saat itu. Kita sekarang benar-benar bersatu dengan roh Tuhan. Rise in me. Nah, kejadian 1 ayat 26 juga menggambarkan realitas ini dan memberikan makna tersembunyi tentang hal tadi. Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dengan kata lain, manusia diciptakan dengan tujuan masuk dalam kesatuan ilahinya dan bekerja sama dengan Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaannya. Berpartner dengan Tuhan. Dikatakan supaya mereka berkuasa. Nah, ini sejalan dengan firman Tuhan pada Efesus 2 ayat 10. Kita baca, sebab kita ini adalah buatannya, karya agungnya sendiri. Ini terjemahan Amplified Version yang udah keterjemahkan. Sebab kita ini adalah buatannya, karya agungnya sendiri, sebuah karya seni, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dilahirkan kembali dari atas, ditransformasikan secara rohani, diperbarui, siap digunakan untuk pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Tuhan bagi kita sebelumnya. Mengambil jalan yang Dia tetapkan, agar kita dapat berjalan di dalamnya, menjalani kehidupan yang baik yang telah Tuhan atur dan persiapkan untuk kita. Nah, kita sudah diberikan talenta dari Tuhan, dan kita juga udah menerima karunia-karunia roh yang berbeda satu dengan yang lainnya. Anak-anak Tuhan dapat bergerak dan menjadi berkat, menjadi terang dalam berbagai aspek kehidupan di dunia ini. Ada anak Tuhan yang bergerak di bidang kedokteran, hukum, bisnis, teknologi, dan lain-lain banyak. Tapi kita perlu sadari bahwa kita sebagai anak Tuhan memiliki tujuan hidup yang tentunya pencipta dan perancang kitalah yang tahu apa tujuan kita pribadi demi pribadi. Tuhan punya kehendak dan rancangannya pribadi yang unik terhadap kita masing-masing. Dengan kata lain, hanya aku sendiri yang bisa menggenapi rancangan Tuhan dalam kehidupan aku. Dan bro and sis juga, masing-masing juga demikian. Pekerjaan baik setiap orang di dalam Kristus berbeda-beda. Tetapi semuanya sama-sama penting sebagai tubuh Kristus, punya bagiannya sendiri. Kabar baiknya, hidup kita memiliki tujuan. Hidup kita bukan hidup yang orang dunia itu seperti tidak punya tujuan gitu ya. Ternyata kita setelah mempelajari firman Tuhan, ternyata waktu kita bercermin pada firman, ternyata kita memiliki tujuan. Dan hidup kita sangat berarti di dalam Kristus. Di sini aku menyatakan ada pekerjaan yang terbaik, yang setiap bagian dari tubuh Kristus bisa ambil bagian di dalamnya. Setiap dari tubuh Kristus bisa ambil bagian di dalamnya. Walaupun tujuan kita di dalam tubuh Kristus secara spesifik berbeda-beda. Kita sebagai anak Tuhan pasti sibuk dengan banyak hal. Dan seringkali kita menyibukkan diri kita sendiri dengan berbagai hal. Kita mengisi waktu kita setiap hari dengan apa yang kita anggap penting. Pasti. Yang kita anggap penting, apapun itu yang hati kita merasa penting, itulah yang kita kejar setiap hari. Kalau kita pernah mikir, bekerja penting banget buat kehidupan kita dan keluarga kita. Belajar juga penting untuk masa depan, untuk pengetahuan yang lebih luas. Bisnis dan mencari koneksi penting. Memberikan waktu untuk ngobrol dengan keluarga, teman-teman, sahabat, komunitas, bersekutu juga penting. Pelayanan di gereja atau ministry dan lain-lain juga penting. Nah, kita mengisi waktu kita dengan apa yang kita anggap lebih penting. Setiap orang memiliki nilai yang berbeda-beda. Menilai sesuatu lebih penting dibandingkan yang lain. Setiap orang berbeda-beda. Jadi hidup kita pasti memiliki prioritas. Sadar maupun tidak sadar, prioritas itu ada. Dan prioritas itu mengikuti nilai yang kita miliki. Value. Tidak hanya itu, kita semua memiliki kebutuhan-kebutuhan pribadi yang pastinya mempengaruhi bagaimana kita memprioritaskan kehidupan kita.
Sebagai anak Tuhan, kita belajar, kita bertanya kepada Bapa kita yang sangat bijak pastinya. Karena dia Bapaknya Bapak sebagai sumber dan sebagai yang mengasihi kita, dan dia pasti sangat bijak. Apa salahnya kita bertanya, ya kan? Dan justru itu yang terbaik. Kita menanyakan apa yang kita pergumulkan, kita struggle. Nah, dia Bapak yang lebih mengenal kita sendiri, diri kita sendiri, dibandingkan diri kita sendiri mengenal diri kita sendiri, pribadi kita sendiri. Nah, dia yang mengenal kita, bahkan sampai jumlah helai rambut kita saja, dia tahu. Nah, apa sih yang terlebih utama dan yang terpenting di kehidupan kita? Bagaimana kita memprioritaskan kehidupan yang telah dikaruniakan Tuhan? Prioritas yang dari Tuhan itu bagaimana sih? Nah, hal ini bisa aku sebut sebagai panggilan ke dalam kita sebagai tubuh Kristus, atau inward calling sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa baca firman Tuhan di Matius 6 pada khotbahnya Yesus di bukit. Yesus mengatakan di situ bahwa Bapa itu tahu apa yang kamu butuhkan, tahu apa yang kamu inginkan, tahu kebutuhanmu. Di ayat 32-nya Yesus bertanya, bukankah Bapamu di surga sudah mengetahui apa yang kamu perlukan? Lalu kita lihat ayat 33-nya ya. Matius 6 ayat 33, ini terjemahan The Passion. Maka di atas segalanya, above all, terutama yang paling atas, yang paling terutama, carilah terus-menerus kerajaan Tuhan dan kebenarannya, His righteousness. Maka segala hal yang tidak lebih penting ini akan diberikan kepadamu secara berlimpah. Ini firmannya sangat powerful ya, Francis. Sangat jelas kita bisa menemukan di sini terdapat prioritas yang dari Tuhan, beserta dengan janjinya bahwa yang lainnya, yang tidak yang sama-sama penting tapi tidak kalah yang tidak lebih penting, ini akan diberikan kepada kita pasti, dan bahkan berkelimpahan, secara berlimpah, abundantly. Kita sudah berada di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan terang. Tetapi apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini? Kerajaan Tuhan bisa memiliki makna realitas surgawi, Francis. Dan kita tahu kebenaran Tuhan termanifestasikan dalam rupa dan wujud Yesus. Kita bisa mengakses kerajaan Tuhan dan realitas Yesus melalui iman yang diberikan oleh Roh Kudus. Bahan bakar kita, bisa dibilang bahan bakar kita itu dalam menjelajahi kerajaan Tuhan itu hanya dengan iman saja. Menjelajahi terus-menerus realitas surgawi yang terkandung dalam kerajaan Bapa, kita anak raja loh, Bu Rensis. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita menjelajahi? Bagaimana kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya? Dengan menjelajahi perkataan Tuhan, mendalami kedalaman firman Tuhan. Jadi, bagaimana dengan menjalani perkataan Tuhan? Dengan menjelajahi perkataan Tuhan, mendalami kedalaman firman Tuhan. Nah, kenapa harus mencari? Amsal 25 ayat 2, kita baca, Tuhan menyembunyikan pewahyuan firman-Nya di tempat persembunyian kemuliaan-Nya. Namun kehormatan raja-raja tersingkap melalui bagaimana mereka menyelidiki secara menyeluruh makna yang lebih dalam dari semua yang Tuhan katakan. Nah, ini ayat yang aku sering pakai ya, karena ini juga bagus banget ayatnya. Nah, dengan begini kita tuh sedang menjadi pelaku firman. Kita sedang menjadi pelaku firman Tuhan, menurut Yakobus. Banyak orang yang hanya mengambil satu ayat yang terkenal ini, lalu orang bacanya jadi salah mengerti dan salah fokus, salah interpretasi, karena pakai comot-comot cuma satu ayat doang. Kita baca di Yakobus 1 ayat 22, ini terjemahan Alkitab yang terbuka. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar, jika tidak kamu menipu diri sendiri.
Nah, ini kan banyak yang disalahpahami, cuma ambil comot satu doang. Ambil comot satu doang ayatnya. Tapi kalau kita baca, apa sih maknanya esensi yang diberitakan Yakobus di sini? Esensinya apa sih? Nah, itu kita bisa lihat di ayat selanjutnya, ayat 25-nya. Namun, orang yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, dan bertekun di dalamnya, dia tidak menjadi pendengar yang lupa, tetapi menjadi pelaku firman. Dia akan diberkati atas apa yang dilakukannya. Nah, jadi pelaku firman itu yang meneliti, menyelidiki hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan. Nah, hukum yang sempurna dan memerdekakan itu hukum apa sih? Francis, apa sih? Hukum apa sih? Nah, Roh Kudus adalah roh kebenaran, Spirit of Truth, roh kebenaran, membawa kebenaran. Dan kebenaran dikatakan dan kebenaran akan membebaskan kita. The truth will set you free, akan membebaskan kita. Makanya sekarang kita dipimpin oleh Roh Kudus, hukum yang lebih tinggi. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, hukum yang memerdekakan dan sempurna. Kemuliaannya jauh lebih besar dibandingkan hidup dipimpin oleh hukum yang tertulis. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat melakukan hukum tertulis dengan sempurna. Tetapi dengan impartasi kuasanya, kita sudah menang dan bisa berdiri di dalam kemenangan Yesus. Nah, kembali pada pelaku firman, jadi waktu kita sedang menyelidiki firman Tuhan, ngerti nggak ngerti, kita telusuri aja terus, menerus. Yang pasti nanti akan mengerti. Karena Tuhan juga berjanji demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi tidak ada benih yang sia-sia. Benih firman Tuhan itu tidak pernah tidak bertumbuh. Pasti bertumbuh. Nah, kenapa pasti akan mengerti, Bro Francis? Nah, kita sudah punya Roh Kudus yang bersatu dengan kita, mengajarkan kita segala sesuatu. Yesus pada saat mengajarkan dengan perumpamaan kepada orang banyak, lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Kenapa kamu berbicara dengan orang-orang dalam perumpamaan-perumpamaan yang sulit untuk dimengerti?" Nah, dalam terjemahan The Passion Translation, saya senang banget bacanya nih, firman ini, bagus banget. Matius 13 ayat 11, dia menjelaskan, Yesus menjawab di situ, dia menjelaskan, kamu telah diberi pengalaman yang intimate experience of insight, akan pengertian yang mendalam. Kamu telah diberi pengalaman yang intim akan pengertian yang sangat mendalam kepada misteri-misteri yang tersembunyi dari alam kerajaan surga. Into the hidden mysteries of the realm of heaven's kingdom. Namun mereka tidak. Nah, kita tidak mungkin bisa mengerti isi hati Tuhan, yaitu segala rahasia dan misteri kerajaan, tanpa Tuhan sendiri yang komunikasikan dengan kita pribadi. Tanpa Tuhan sendiri yang komunikasikan kepada kita nggak bisa mengerti isi hatinya. Itulah peran roh Tuhan yang telah bersatu dengan kita. 1 Korintus 2 ayat 11 menjelaskan demikian, Bro Francis. Nah, ilustrasinya itu seperti ini. Aku kalau mau kenalan dengan orang baru nih, untuk saling mengenal lebih dalam, aku harus reveal atau mengungkapkan atau mewahyukan diri aku sendiri. Pertama-tama, aku mewahyukan atau mengungkapkan nama aku dulu. Itu permulaan. Lalu berjalannya waktu terus-menerus bertumbuh dalam kepercayaannya. Dalam menjalankan hubungan, tumbuhlah kepercayaan itu kan. Karena kalau kita bertemu dengan orang yang mau kita kenal, kita bukan dukun, Francis, yang pintar, yang tahu sok sok pintar gitu, yang tahu isi hati orang, isi pikiran orang tahu. Nah,
Kita nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa mengerti isi pikiran orang, mengerti kepribadian orang, tanpa masuk dalam hubungan tersebut. Mengenali. Kita butuh saling mengungkapkan yang seperti apa adanya kita, dan aku harus menerima apa adanya dia, seperti yang dia ungkapkan, yang dia wahyukan, bukan dengan asumsi-asumsi aku. Sama halnya dengan Tuhan, kita perlu mengenal apa adanya dia, seperti yang firman Tuhan katakan, seperti yang firman Tuhan nyatakan, dan Roh Kudus terangi. Bukan menurut pengertian kita sendiri, Francis. Nah, waktu kita baca firman, yaitu logos, dan waktu baca firman, logos itu akan diberi nafas oleh Roh Tuhan, sehingga logos itu menjadi hidup dalam hati kita, menjadi rema bagi jiwa kita. Nah, keselamatan di dimensi kekekalan kita sudah terjamin. Keselamatan kita di dalam kekekalan itu sudah terjamin dalam Tuhan Yesus, melalui kesatuan roh Tuhan dengan kita. Nah, di satu sisi kita juga masih menghidupi dimensi waktu nih sekarang. Ada di dalam dimensi waktu secara bersamaan. Nah, kita perlu terus-menerus berimpartasi pikiran Kristus yang ada pada roh Tuhan di dalam kita, kepada pikiran jiwa kita. Karena jiwa kita adalah jembatan dari dimensi kekekalan alam surgawi dengan alam alamiah atau jasmaniah ini. Jiwa kita terus-menerus dialirkan air kehidupan dari roh Tuhan. Nah, tadi kita baca kehormatan raja-raja tersingkap melalui bagaimana mereka menyelidiki secara menyeluruh makna yang lebih dalam dari semua yang Tuhan katakan. Nah, kehormatan atau kemuliaan yang seperti apa sih? Sebagai raja-raja dari kerajaan saat menyelidiki firman Tuhan, kemuliaan yang seperti apa sih? Kehormatan yang seperti apa sih? Di tiap harinya, kita mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi. Pengalaman-pengalaman yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kita masuk ke dalam kemuliaan yang lebih besar lagi, Francis. Roh Tuhan mengimpartasikan segala kekayaan rohani ke dalam pengertian pikiran jiwa kita. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, ini The Passion. Kita semua bisa mendekat padanya dengan cadar atau selubung yang terlepas dari wajah kita. Kita datang kepada dia. Dan tanpa cadar atau selubung, kita semua menjadi seperti cermin. Kita cerminan yang memantulkan kemuliaan Tuhan Yesus dengan terang. Kita sedang ditransfigurasi menjadi serupa dengan gambarnya. Sebagaimana kita berpindah dari tingkat kemuliaan yang satu ke tingkat kemuliaan yang lebih tinggi. Dan transfigurasi yang mulia ini berasal dari Tuhan, yang adalah roh. Tuhan itu adalah roh. Jadi, dari roh. Pada saat kita bercermin pada firman, mata hati kita benar-benar diterangi, bisa melihat, karena tidak ada selubung lagi untuk melihat bahwa ternyata kita memakai jubah. Ternyata kita memakai jubah kebenaran Kristus, jubah kebenaran Yesus, kemuliaan dari anak raja segala raja. Nah, kita bisa melihat bagaimana adanya Yesus, kita pun demikian sekarang. Kita terus-menerus disadarkan, ditransformasi kepada kemuliaan yang lebih besar. Dengan pembaruan pikiran jiwa kita, atau mindset, atau cara berpikir, cara melihat sudut pandang, beralih pada sudut pandang Tuhan. Menerima impartasi pikiran Kristus dari Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang sudah menjadi kesatuan dalam kita. Nah, ini aku mau menjelaskan contoh yang di dalam Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru di sini kisah tentang Yesus yang datang kepada Maria dan Marta. Nah, di Lukas 10, ini aku ambil terjemahan yang The Passion, kebacakan. Ketika Yesus dan para murid melanjutkan perjalanan mereka, mereka tiba di sebuah desa di mana seorang wanita menyambut Yesus di rumahnya. Namanya Marta.
Dan dia memiliki saudara perempuan bernama Maria. Maria duduk dengan penuh perhatian. Nah, Maria duduk dengan penuh perhatian di hadapan sang guru, menyerap setiap wahyu yang ia bagikan. Tetapi Marta menjadi jengkel karena harus menyelesaikan banyak pekerjaan rumah tangga untuk menyambut para tamunya. Maka dia menyela Yesus dan berkata, "Tuhan, bukankah tidak adil menurutmu jika adikku membiarkan aku melakukan semua pekerjaan sendirian? Kamu harus menyuruhnya bangun dan membantuku." Nah, jawab Tuhan kepadanya, "Marta, Marta yang kukasihi, mengapa kamu merasa kesal dan gelisah, terseret oleh banyaknya gangguan ini?" Nah, perhatikan di sini tadi Bro Ensis ya. Ini Maria duduk dengan penuh perhatian di hadapan sang guru, di hadiratnya, menyerap setiap wahyu yang ia bagikan. Nah, ayat 42-nya, Maria telah menemukan satu hal yang paling penting dengan memilih duduk di kakiku. Dia tidak terganggu, dan aku tidak akan mengambil hak istimewa atau keunggulan ini darinya. Bahasa Inggrisnya, Mary has discovered the one thing most important by choosing to sit at my feet. She is undistracted. Nah, jadi di sini eh, sangat jelas banget ya, di dalam terjemahan The Passion-nya, Maria telah menemukan satu hal yang paling penting dengan memilih duduk di kakiku, mendengarkan, menyerap apa yang Tuhan punya. Terjemahan lainnya dikatakan di sini ada bilang the best part, bagian yang terbaik. Ada yang menerjemahkan bagian yang baik dari segalanya. Nah, dari kisah Maria dan Marta ini, kita juga belajar di situ bahwa Marta disibukkan melayani. Kita melayani Tuhan dengan cara melayani sesama, betul, baik. Dan kita perlu sadari bahwa Tuhan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Melayani sesama itu baik, betul. Sama seperti melayani Tuhan. Tapi di sini Tuhan mau mengingatkan kita yang terpenting, prioritas, dan bagian yang terbaik. Kalau ada list, ada daftar, itu nomor satunya. Yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan perkataannya. Saat kita memberi diri dilayani oleh Roh Kudus, mata hati kita terus-menerus diterangi. Dan kita dengan naturalnya, dengan sendirinya, tembok-tembok benteng-benteng pikiran kita runtuh yang berlawanan dengan pikiran Kristus. Dengan begitu kita telah keluar dari tembok agamawi, tembok-tembok ritual dan adat istiadat. Tuhan Yesus itu membawa hubungan dari pekerjaan Dia yang telah selesai di kayu salib sebagai perdamaian kita dengan Tuhan. Nah, jadi fokus dari Kristiani itu atau pengikut Kristus adalah memberi diri dilayani oleh Tuhan sendiri. Yang pastinya mengubahkan dan membawa kehidupan. Sedangkan fokus dari keagamawian adalah untuk bisa datang kepada Tuhan dengan usahanya sendiri, kemampuannya sendiri. Fokus keagamawian adalah evakuasi. Evakuasi, bekerja keras untuk meninggalkan bumi menuju surga. Sedangkan fokus Kristiani adalah sang surga itulah yang datang ke bumi. Fokus keagamawian adalah untuk melayani Tuhan. Sedangkan fokus dari Kristiani adalah Dia yang melayani kita terlebih dahulu. Kita bisa melayani orang lain setelah kita dilayani olehnya. Kita bisa mengasihi orang lain setelah kita menerima kasihnya. Setelah kita mengalami sendiri secara terus-menerus. Sehingga tidak ada lagi limitasi untuk kita bisa melayani sesama kita. Nggak ada tuh limitasi lagi, nggak ada garisnya, nggak ada limitnya. Kita hanya mengalirkan air kehidupan yang dari atas. Kita hanya mengalirkan air aja, Bro Francis. Kita hanya mengalirkan kasih yang sudah kita terima. Jadi secara natural, terang Tuhan, buah kehidupan itu termanifestasikan di kehidupan kita.
dan melalui kita kepada orang lain. Makanya hubungan dengan Tuhan sangat mempengaruhi hubungan ke sesama. Nah, tadi di Perjanjian Baru ada Marta, Maria Marta. Kalau di kitab Perjanjian Lama ada di 1 Samuel 15 ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kalau kita telusuri di Ibrani 12 atau 13 begitu, di situ dijelaskan bahwa sekarang korban korban kita tanda kutip adalah pujian, gitu Francis. Tapi di sini dikatakan mendengar suara Tuhan, mendengarkan lebih baik, memperhatikan Tuhan, mendengarkan Tuhan. Nah, kita sekarang sudah berpartner dengan Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaannya. Waktu aku sedang merenungkan nih, Francis, bagaimana sih cara kerja Roh Tuhan memanifestasikan kehidupannya kepada kita dan sesama. Aku merenung, 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 terus seperti download gitu ya, dari roh, seperti download gitu ya, diterangi untuk membayangkan sebuah pohon. Ibarat pohon kehidupan. Bapa adalah sang pemilik tamannya. Yesus adalah akarnya, fondasi, dan kitalah ranting-rantingnya, seperti yang tergambar dalam perumpamaan pokok anggur. Nah, Roh Kudus ini mengirimkan nutrisi-nutrisinya kepada seluruh ranting-rantingnya hingga berbuah. Nah, kalau aku kaitkan nih, buah di sini adalah buah roh yang dapat dicicipi sekitar seperti yang dikatakan pada Galatia 5. Seperti yang dikatakan di Galatia 5 ada buah roh, itu buah itu di sini. Nah, daun di sini yang bisa memulihkan bagi bangsa-bangsa. Seperti yang digambarkan di Wahyu 22 ayat 2, itu tuh berbicara soal karunia-karunia roh. Itu bisa baca di 1 Korintus 12 nanti, suatu saat nanti atau di rumah atau setelah ini bisa baca. Lalu nutrisi-nutrisi di sini menggambarkan 7 roh Tuhan. 7 roh Tuhan yang diimpartasikan kepada kita, ranting-rantingnya. Jadi, aku nanti mau lebih memfokuskan kepada 7 roh Tuhan ini sebagai nutrisi-nutrisi atau impartasi roh kudus kepada kita. Jadi ini sedikit aja dari pohon kehidupan. Nanti kita bisa dalami lagi lain waktu. Untuk bagian yang kedua ini, aku mau fokuskan tadi kepada impartasi nutrisi-nutrisi yang kita dapatkan saat kita di dalam persekutuannya. Nah, roh Tuhan mengimpartasikan kehidupan dalam bentuk apa sih? Kita perlu mengetahui, mempelajari tentang 7 roh Tuhan yang banyak tercatat di dalam kitab Wahyu. Nah, ini salah satu misteri dan rahasia yang aku dapati saat meneliti Wahyu. Nah, di kitab Wahyu ini, Yohanes dibawa malaikat Tuhan untuk menyaksikan dan mencatat apa yang dia lihat di alam roh. Nah, di dalam Wahyu 4 ayat 5 dikatakan, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke 7 roh Tuhan. Ini salah satu firman Tuhan yang mereferensikan atau menunjuk pada 7 roh itu. Pada 7 roh Tuhan itu. Ini salah satunya. Jadi ada banyak ayat lain. Nah, ada juga di Wahyu 1. Nah, di Wahyu 1 itu, ini kan sebelum Wahyu 4, Wahyu 1. Yohanes melihat ada 7 kaki dian emas. Di situ ada ke 7 gereja Tuhan dikatakan di situ. 7 kaki dian emas itu adalah lambang 7 roh Tuhan juga. Nah, 7 roh Tuhan itu adalah kesatuan dari Roh Kudus, sekaligus lambang gereja Tuhan juga. Karena kita sebagai gereja Tuhan udah menyatu dengan Roh Kudus.
7 itu, kalau 7 itu secara biblical dan secara arti makna angka 7 di dalam Ibrani itu tuh melambangkan keutuhan, complete, kesempurnaan, completeness, kesempurnaan, perfectness. Nah, 7 obor yang menyala atau 7 kaki dian emas itu eh, bisa digambarkan seperti menorah yang berada di Bait Tuhan zaman bangsa Israel dulu. Menorah di situ menjadi sumber terang atau cahaya di Bait Tuhan pada saat itu, bagaikan Yesus menjadi terang dunia. Dan kita semua nih Brancis, sekarang juga menjadi gambar Yesus yang juga terang untuk dunia. Kita menjadi terang untuk dunia. Nah, kalau kita lihat apa aja sih 7 roh Tuhan yang dimaksud ini, kita bisa lihat pada nubuatan mengenai Yesus. Itu kita bisa baca di Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, di sini menceritakan ada Mesias dari keturunan Daud. Isai itu bapak dari Raja Daud. Nah, taruk di situ maksudnya adalah ranting atau cabang. Aku nggak ngerti nih kenapa taruh, karena aku juga searching translate gitu ya, taruh itu apa, aku nggak nemuin juga. Istilah Inggrisnya juga nggak ada, mungkin ya. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris yaitu branch, kalau di dalam Alkitab dalam Bible. Nah, nubuatan ini digenapi di dalam pribadi Kristus. Waktu itu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan ditandai oleh burung merpati yang turun, yang melambangkan Roh Kudus. Nah, kalau soal roh Tuhan yang tadi, yang pertama Broensis ini, jadi ada 7 roh. Roh Tuhan ini roh Tuhan yang disampaikan di dalam Wahyu itu ada 7. Roh Tuhan yang pertama, roh hikmat yang kedua, pengertian, lalu nasihat, lalu keperkasaan, lalu pengenalan atau pengetahuan akan Tuhan, lalu takut akan Tuhan. Nah, ini tentang roh Tuhan, ini kita bisa baca di 1 Korintus 12 ayat 3 juga, ini terjemahan Amplified. Oleh karena itu, aku ingin kamu mengetahui bahwa tidak seorang pun yang berbicara dengan kuasa dan pengaruh roh Tuhan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat berkata, Yesus adalah Tuhanku, kecuali dengan kuasa dan pengaruh Roh Kudus. Jadi, kita bisa percaya Yesus juga karena roh Tuhan itu, Burensis. Karena roh Tuhan itu. Kita tidak bisa menerima dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa roh Tuhan itu. Itulah yang pertama yang diimpartasikan kepada kita. Nah ini, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi roh Tuhan ini yang pertama, tengah, yang dijelaskan tadi. Nah, kalau kita lihat di sini dan perhatikan, yang satu dengan yang lainnya saling menyeimbangkan, saling menyimbangi, dan menjadi satu kesatuan yang harmoni. Kalau kita memiliki roh pengertian, tetapi tidak memiliki roh hikmat, bisa bahaya, bisa salah langkah kita. Kalau kita memiliki roh keperkasaan, tapi tidak memiliki roh nasihat, kita bisa semena-mena atau menyalahgunakan. Kalau kita memiliki roh pengenalan akan Tuhan, tapi tidak memiliki roh takut akan Tuhan, kita bisa menjadi sombong, arogan. Nah, makanya satu dengan yang lainnya adalah kesatuan. Nah, pada saat kita bersekutu dengan firman, dengan sang firman, baca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan secara natural, atau kita waktu saat merenungkan firman Tuhan, secara natural Roh Kudus itu terus-menerus mengimpartasikan ketujuh roh ini. Nah, yang pertama tadi roh Tuhan ya. Nah,
Roh pengertian. Pengertian itu seperti apa sih? Nah, pengertian itu kemampuan dalam kita bisa memahami arti, makna, signifikansi, implikasi dari informasi-informasi, kumpulan informasi yang sudah dimasak dan bisa disajikan. Nah, di dalam segala aspek kehidupan kita, kayaknya semuanya membutuhkan pengertian. Nah, termasuk dalam pengertian, dalam pengenalan akan Tuhan, dalam pekerjaan, dalam hubungan, dan lain-lain. Nah, roh hikmat, nah hikmat yang diimpartasikan kepada kita ini, obviously, udah jelas banget, itu adalah hikmat yang dari Tuhan, bukan hikmat dunia. Hikmat dapat menghasilkan sudut pandang, solusi, keputusan, strategi, sikap dalam menghadapi sesuatu, dan lain-lain. Contoh figur yang bergerak dalam kelimpahan kemuliaan roh hikmat ini, itu ada Raja Salomo yang sudah menulis kitab hikmat, Yusuf dan Daniel yang dapat menerjemahkan mimpi-mimpi. Nah, selanjutnya itu ada roh nasihat. Kita terus-menerus diimpartasikan sikap yang mau mendengarkan. Karena dari mendengarkan, terbukalah pintu-pintu hikmat dan nasihat. Diimpartasikan kemampuan dalam berkomunikasi juga, atau menyampaikan pesan dengan baik, dengan jelas. Contoh figurnya ini Nabi Samuel menjadi penasehat kepada Raja Israel, Nabi Nathan, penasehat ilahi untuk Daud, dan dalam perannya menaikkan Salomo ke tahtanya, dan Raja Salomo juga. Nah, roh keperkasaan. Kita terus-menerus diimpartasikan kekuatan yang dari Tuhan. Strength, atau might juga sama. Di situ ada terjemahan yang lainnya, strength, might, keperkasaan, kekuatan. Nah, contoh figurnya ini bergerak di sini, yang kita bisa lihat kelimpahannya itu Kaleb. Dia merasa seperti 40 tahun di masa umurnya yang 85 tahun. Nah, Paulus sempat dirajam batu sampai diseret-seret keluar kota Listra. Nah, waktu murid-muridnya mengelilingi Paulus di situ, dia tiba-tiba berdiri, gitu ya, lanjut gitu ya, moving on. Nah, lalu contoh lainnya yang pasti itu Samson. Dia roh pengenalan, knowledge, pengetahuan akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Kita terus diimpartasikan pengenalan Tuhan yang semakin dalam. Rahasia dan misteri kerajaan, rahasia dan misteri hati Tuhan. Diberikan sudut pandang yang dari Tuhan. Kita terus menerus. Nah, roh takut akan Tuhan yang terakhir. Kita terus diimpartasikan kekaguman. Takut akan Tuhan di sini adalah kekaguman dengan rasa hormat pada Tuhan. Mengagumi segala keberadaan Tuhan. Seperti Paulus yang merasa dirinya paling tidak layak setelah perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi Paulus mengerti kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalannya. Daripada dia melihat dirinya sendiri. Kasih Tuhan lebih besar daripada itu. Dia bisa melihat bagaimana Tuhan memandang dia. Dan Paulus mengagumi kasih karunia-Nya. Seperti Daud, juga dia bermazmur, yang bisa kita baca di Mazmur 8. Bagaimana dia melihat langit, dan terkagum-kagum akan karya tangannya, dan lain-lain. Jadi sampai situ aja Bro Brancis, sampai situ dulu. Jadi kesimpulannya untuk hari ini, kita bisa berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, bermazmur, melayani di gereja, bekerja, meluangkan waktu kepada keluarga, sahabat, komunitas. Nah, semuanya ini baik. Tetapi kita perlu sadari, yang paling terutama dalam hidup ini adalah bersekutu dengan Tuhan, dengan mendengarkan perkataannya. Yang lainnya adalah ekspresi dari hati kita, yang sudah diberkati oleh Tuhan. Yang lainnya adalah aliran dari atas, yang kita alirkan. Bukan karena keharusan, tetapi karena kita menyadari kita butuh Dia. Dia tidak sendiri ya, Brancis. Dan kita tidak bisa seorang diri aja.
Kita mendapatkan impartasi-impartasi dari Roh Kudus saat bersekutu dengannya. Nutrisi-nutrisi itu kita dapatkan yang digambarkan dalam 7 roh Tuhan yang tadi dibahas. Dengan naturalnya, buah roh itu akan muncul, dan daunnya dapat memulihkan orang yang membutuhkan pemulihan. Jadi, terima kasih Bransis, itu aja untuk hari ini. Berkatilah. God bless. Thank you.